Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat zuhur menjelang asar yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap ayunan langkah kita ini akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia segala aspek kehidupannya. Tidak ada satupun tatanan kehidupan yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hidup dengan tatanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengibaratkan orang tersebut lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, bahwasanya kehidupannya walaupun dia berada di tengah kegelapan malam, akan tetapi kegelapan tersebut akan menjadi terang benderang. Begitulah nikmatnya diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada saat ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat kelak di hari akhirat. Pada saat kita sibuk mencari baginda Rasulullah SAW dan meminta syafaat kepada beliau, sehingga duduk kita pada majelis ini sebagai pengakuan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada zuhur yang berbahagia ini kita akan menyambung tentang Ayyamun Nabi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat Rasul memasuki pada saat salat subuh. Pada saat Rasul membacakan surat Fatihah, maka pada saat itu Rasul membacakan secara pelan-pelan, mauqufun. Setelah membacakan surat Fatihah, muallif di sini menuliskan bahwasanya wa yaqra'ul Qur'an wa yaqra'una al-Qur'an al-fajr wa yutilu al-qira'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh dengan memanjangkan bacaan salat subuh. Ma baina sittina ila mi'atu ayah. Salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibaca pada rakaat pertama itu sekitar 100 ayat Al-Qur'an. 100 ayat yang dibacakan, dan rakaat kedua itu dibacakan sekitar 60 ayat. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat salat subuh. Berbeda perlakuannya pada saat salat duhur, berbeda perlakuannya pada saat salat asar, maghrib, dan isya. Jadi jangan saklek dalam memahami sunnah. Jangan coba-coba menerapkan apa yang diterapkan pada saat subuh hari untuk diterapkan di zuhur hari. Maka lihatlah bagaimana tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul membaca 100 ayat
Dalam riwayat yang lain dikatakan ini adalah ayat-ayat yang panjang yang dibacakan. Sangat lama salat subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana yaumil jum'ah qara'a fi raka'atil ula alif lam mim tanzilun suratus sajadah. Dan jika salat subuh pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat sajadah di rakaat pertama. Alhamdulillah, masjid kita sudah menerapkan ini, walaupun satu surat untuk 2 rakaat. Alhamdulillah, paling tidak sudah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Namun di Masjid Nabawi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat kedua, wa fi rakaat tsaniyah yaqra hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ini merupakan surat Al-Insan. Ada beberapa pertanyaan dari para jamaah. Ustaz, kalau seandainya dibacakan surat sajadah rakaat pertama dan Al-Insan rakaat kedua, goyang kita, Ustaz. Betul, kalau seandainya kita mendengarkan dengan telinga. Tapi kalau seandainya kita mendengarkan dengan hati, maka kita tidak akan pernah goyang. Kenapa? Karena yang kita rindukan itu adalah bacaannya, maknanya, kita meresapinya. Sungguh maka kita akan bergetar hati kita sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ini merupakan ayat-ayat yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ayat-ayat yang menceritakan bagaimana pada saat seseorang itu akan keluar dari neraka, lalu mereka diseret kembali ke dalam neraka. Nah, kalau seandainya kita terbayang kondisi yang akan terjadi itu adalah pada diri kita, maka kita tidak akan sanggup menahan tangisan tersebut. Kalau seandainya yang terbayang itu adalah anak kita, orang tua kita, orang yang kita cintai, kondisi yang akan diseret kembali ke dalam neraka, maka ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang akan mengasah hati sanubari kita. Agar apa? Hati ini lembut, hati ini tulus menghadap Rabbnya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin setelah kita belajar tentang ayamun Nabi ini, keseharian Nabi ini, sudah saatnya kita menerapkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita pelajari surat sajadah, kita renungi maknanya, kita pahami maknanya. Ayo sama-sama kita pelajari surat Al-Insan, karena ini adalah dua surat yang memang sangat spektakuler. Sehingga apa? Kami di Mesir, kalau seandainya di subuh Jumat itu, ini adalah 2 buah surat yang memang senantiasa dibacakan oleh imam. Sehingga apa? Hanan, hati orang-orang Mesir itu nampak. Hati mereka itu memang lembut sekali, cepat ibah. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap subuh Jumat mereka itu selalu mendengarkan 2 surat ini dibacakan oleh imam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya muallif mengatakan wa rubbama qanata ahyanan ba'da ruku' min raq'ati tsaniyah fi nawazil tanzilu bil muslimin. Kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qunut nazilah jika kondisi umat Islam memerlukan kepada qunut tersebut. Fa idza ataitum salatihi wassalamu minha qala wa hiya fi makanihi wa wajhu tilqal qiblah. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salat dan beliau masih menghadap kiblat, ini adalah posisi pertama, keadaan yang akan kita jumpai. Boleh imam itu masih menghadap kiblat dan dia beristighfar. Thumma yaqulu astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kondisi pertama, Rasul pada saat setelah salat itu tidak berpaling, masih menghadap kiblat, mengucapkan astaghfirullah dan mengucapkan Allahumma antas salam. Summa sarafa an yaminihi wa rubbama sarafa an yasarihi. Dan bisa jadi suatu ketika Rasul itu berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Ini adalah
hal ihwal yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah. Bisa jadi suatu saat Rasul berpaling sebelah kanan, bisa jadi Rasul berpaling sebelah kiri. Ini hal yang memang pernah dan lumrah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fa awwalu ma yasma'u minhu ashabuhu idza aqbala alaihim biwajhihi qawluhu rabbi qini adzabaka yawma tub'atsuna ibadak. Rasul meminta pengampunan dari Allah pada saat hari dibangkitkan. Ini adalah apa yang pertama sekali didengarkan oleh para sahabat pada saat Rasul berhadapan dengan para sahabat. Maka Rasul membaca doa rabbi qini adzabaka yawma tub'atsun ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada saat engkau bangkitkan semua hamba-hambamu. Sekelas Rasul yang sudah dimaksumkan, yang tidak ada berdosa, itu masih meminta doa seperti ini. Dan ini adalah fenomena Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya sering menasihati anak muda kita. Begitu dia salam hari ini, apa yang dia lakukan? Dia langsung membuka gadgetnya. Dan ini juga dilakukan oleh beberapa orang tua. Ini yang membuat kita sedih. Orang tua juga melakukan hal yang sama. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka HP, mulai tersenyum. Seakan-akan datang WhatsApp dari malaikat, bro masuk surga lu sekarang. Itu seakan-akan WhatsApp yang berisi sehingga dia bisa tersenyum. Seharusnya dia mengingat apa yang dilakukan, diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasul begitu salam apa yang dilakukan? Beristighfar, meminta ampun pada saat nanti kita dibangkitkan. Ini adalah hal-hal yang memang rutinitas, yang memang kita harus menghafalnya, harus meminta kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyahu, lahun nu'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul husna, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'un zal jaddi minkal jadd. Ini merupakan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Summa yusabbihullah wa yahmaduhu wa yukabbiruhu. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Rasul pada saat beliau berbalik menghadap kepada jemaah. Paling tidak Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tidak kita lupakan setiap salat kita. Dan ini tidak perlu dijelaskan lagi kepada jamaah yang berada di Masjid Baitur Rahman. Kenapa? Karena tanpa dipandu pun di sini sudah terbiasa dan menghafal. Ini adalah salah satu keistimewaan jamaah di sini. Orang-orang kalau seandainya kita mengukur dengan tingkat kelas pendidikan, jamaah di sini sudah selevel profesor. Sudah alim-alim, alhamdulillah semua yang berada di sini. Zikir sudah hafal. Ini sebenarnya yang harus kita banggakan dari keadaan beriman kita, karena sudah banyak ilmu yang didapati, sudah banyak zikir yang kita dapati, sehingga semuanya sibuk. Beda dengan beberapa masjid yang lain. Mohon maaf, misalnya begitu selesai misalnya salat, itu semua asik ngobrol dengan yang lainnya. Kalau di sini tidak seperti itu. Ini adalah sebuah kebanggaan yang perlu kita syiarkan. Di sini orang begitu siap selesai, di sini baca Quran. Hal-hal seperti ini, kegiatan-kegiatan yang baik seperti inilah yang harus kita expose. Jangan orang luar begitu sedikit kebaikannya, expose-nya luar biasa. Kita di sini kebaikannya sungguh sangat banyak, tapi tidak ada yang mengekspos. Ini kelemahan kita. Kelemahan kita hari ini umat Islam tidak sering mengekspos terhadap kebaikan yang kita lakukan. Berikutnya, thumma yadhkuruhu bi jawami'il ma'adz-dzikr alladhi yastaqbaluhu biha as-subh yawmahu wa minha. Kemudian Rasulullah SAW membaca beberapa zikir pada saat memasuki subuhnya. Di antara zikir tersebut adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir
Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabi fin nari wa adzabi fil qabr. Apabila masuk waktu siang, waktu sore, maka asbahna itu diganti dengan amsayna. Ini adalah rutinitas zikir pagi dan zikir petang. Kenapa? Karena pada saat kita pagi, tidak ada yang bisa memproteksi kehidupan kita kecuali memang itu dengan izin Allah. Maka kita senantiasa memuji dan mengingat keagungan Allah dengan zikir-zikir pagi. Pada saat kita mengucapkannya pada pagi hari sampai dengan sore hari, kita itu selalu dalam naungan Allah. Begitu kita mengucapkannya, melafalkannya zikir-zikir pada saat sore hari, maka kita akan senantiasa dalam lindungan Allah sampai dengan subuh kembali. Ini hebatnya hidup dalam keadaan Islam. Kita senantiasa selalu dilindungi dengan doa. Dan yang menjaga kita itu adalah penduduk langit. Kita titipkan kehidupan kita ini, urusan kita ini kepada penduduk langit. Semua yang akan bekerja, yang mendoakan kita itu adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Terkadang penduduk bumi ini akan mengkhianati usaha kita. Terkadang mereka ini akan menertawakan kita. Berapa banyak harapan dan tumpuan yang kita tumpukan kepada orang-orang di atas muka bumi. Ternyata orang tersebut tidak bisa mengharapkan apapun bagi kesuksesan kita. Maka pada saat kita memunajatkan doa kita, memuji Allah dan berserah diri, maka semua penduduk langit itu akan bekerja untuk kesuksesan kita, baik di pagi hari maupun di sore hari. Di antara zikir juga yang dibacakan oleh Rasulullah SAW baik di pagi hari maupun di sore hari, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafidhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi wa a'udzu bika bi udhmatika an ughtala min tahti. Ini merupakan doa proteksi dari segala penjuru jurus. Kalau misalnya itu ada dikatakan dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan, depan, belakang, inilah doa proteksinya. Supaya apa? Supaya kita itu akan terjaga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW membacakan doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Di sini Rasul mengajarkan kepada kita yaitu untuk meminta agar kita tidak kufur dan tidak fakir. Kenapa ini sering dikaitkan antara kedua hal? Dikarenakan kadal fakru ayyakuna kufra, bahwasanya kefakiran itu akan mengakibatkan seseorang itu kepada kekafiran. Tapi ada hal yang paling terpenting bagi kita yang harus kita pahami semuanya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rasul tidak pernah khawatir akan kemiskinan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya itu adalah pada saat Allah membukakan pintu dunia kepada umatnya. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Pada saat dibuka pintu dunia, banyak orang pada saat dia miskin, dia tidak tahu bagaimana bermaksiat kepada Allah. Tidak tahu dia, sibuk dia. Karena apa? Lelah dia, tidak ada uang, maka dia tidak tahu bagaimana bermaksiat kepada Allah. Namun pada saat Allah membuka pintu rezeki kepadanya, mulai banyak pendapatannya, hartanya sudah mulai bertambah. Disitulah dia mulai mencoba untuk belajar berbuat maksiat. Berapa banyak hari ini, dulunya sewaktu miskin mereka sering ke masjid, salat jamaah tidak tinggal. Begitu ada rezeki harta maupun rezeki jabatan, sudah mulai tugas di luar daerah. Apa yang dilakukan tugas di luar daerah? Banyak kemaksiatan yang dilakukan kalau seandainya mereka tidak menghadirkan Allah dan Rasul pada saat setiap tugas mereka. Bagaimana mungkin bisa Ustadz? Ini kan sudah memang dunianya seperti itu. Itu katanya. Kita memang sudah diberikan fasilitas seperti itu. Saya menyarankan dan menasihatkan diri dan para jamaah semuanya. Berani enggak kita melakukan kemaksiatan kalau seandainya ada Rasul di samping kita?
Walaupun berbagai macam fasilitas dunia yang diberikan oleh orang-orang yang ingin menjebak, berani nggak kita melakukan kemaksiatan? Ada Rasul di samping, ditawarkan dengan wanita, ditawarkan dengan berbagai macam obat-obatan. Berani nggak seseorang itu akan mengkonsumsi, akan melakukan kemaksiatan kalau seandainya dia menghadirkan Rasul di samping? Sungguh dia tidak akan pernah berani. Oleh sebab itu Allah sendiri yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang penzina itu tidak akan pernah bisa berzina pada kondisi pada saat tersebut seorang itu adalah dalam keadaan beriman. Akan tetapi seseorang itu bisa melakukan zina, maka dia telah meninggalkan Tuhannya. Ini adalah kondisi umat Islam hari ini. Dan kita dianjurkan untuk meminta agar tidak kufur kepada Allah, dan kita agar tidak fakir. Selanjutnya Rasulullah SAW wa yakfirul istighfar fayastaghfirullah kullu iddatin mi'at marrah. Dan setiap salat itu Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Dan ini sangat dianjurkan kepada kita untuk beristighfar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, istighfar itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana dijelaskan di dalam surat Nuh. Surat Nuh itu menjelaskan, kalau kita kepingin punya harta, kepingin punya anak, kepingin punya rezeki, beristighfarlah. Wahum bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang pada saat sahur itu bukan hanya sekedar menyantap makanan. Orang-orang pada saat sahur itu adalah orang-orang yang beristighfar. Kunci dari sahur itu adalah bukan hanya sekedar menyantap makanan, akan tetapi beristighfar pada saat sahur itu merupakan tujuan utama kita. Maka kalau seandainya kita tidak mempunyai durasi waktu yang panjang untuk meminta doa kepada Allah yang spesifik, yang detail, maka cara yang paling ampuh itu yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Kenapa? Karena dengan beristighfar itu akan diberikan semua oleh Allah. Banyak kisah yang kedahsyatan beristighfar tersebut, dan salah satunya itu adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh salah seorang tukang roti. Dan ini mungkin sudah pernah didengarkan oleh jemaah semuanya. Seorang tukang roti itu selalu bibirnya itu dibasahi dengan beristighfar. Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak salah saya pada saat itu dihantarkan oleh si tukang roti tersebut ke rumahnya. Dikarenakan apa? Dahsyatnya istighfar tersebut. Bayangkan sekelas imam besar itu bisa dihantarkan ke rumah si tukang roti dikarenakan apa? Fadilah beristighfar. Selalulah minta ampun kepada Allah walaupun tanpa harus diucapkan secara besar-besar. Wa ya'ti fi athna'i dzalika khadamul Madinah bi aidihim al-aqdahu fihi al-ma. Dan pada saat itu datanglah pelayan Rasulullah SAW Anas bin Malik membawakan bejana air. Wa yatarakkabuna bi wada'i Rasulillah SAW yadahu mubarakah fi inatihim. Dan lalu bejana tersebut diletakkan di depan Rasulullah SAW untuk dicelupkan tangan Rasulullah SAW. Ini tidak berlaku untuk Ustaz Damanhur, ya. Jangan pernah sekali-sekali jamaah sekarang misalnya hari ini datang bawa air untuk Ustaz Damanhur, celup tangan Ustaz Damanhur, enggak berlaku. Ini hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Hanya boleh kaoi, ya. Belum bisa untuk melepaskan kaoi air cuci tangan Ustaz Damanhur. Ini dipraktekkan mengambil berkah dari Rasulullah SAW. Dan ini pintakan. Jamaah yang dirahmati Allah, pintakan agar apa? Agar kita dimimpikan seperti ini. Dan ini bisa terjadi. Diketemukan sama Rasulullah SAW, kita membawa air bejana dan kita meminta untuk dicelupkan tangan Rasul dalam air tersebut. Kita yang membawa airnya dan kita yang akan meminum air dari bejana tersebut. Pinta. Kenapa? Karena kita tidak hidup dengan Rasulullah SAW. Dulu para sahabat, mereka itu pada saat kangen, pada saat menginginkan sesuatu keberkahan dari Rasul, datang ke Rasul bawa bejana, bisa langsung minta celup. Hari ini kita tidak hidup bersama Rasulullah SAW, tapi momen seperti itu bisa terjadi.
Kalau seandainya kita memperbaiki semua tatanan kehidupan kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak para ulama yang menceritakan tentang mimpinya ketemu sama Rasul. Ada di antara mereka yang diusap kepalanya, ada yang ditiup mulutnya oleh Rasulullah, ada yang digosok dadanya, berbagai macam takbir mimpi yang diketemukan oleh Rasulullah SAW. فما يؤتى بإنائه إلا غمسا في يده وربما أتاه إلى يوم شديد وبرد فيضع يده في إناتهم. Inilah yang dikatakan bahwasanya pada saat mereka kepanasan juga mereka meminta sesuatu keberkahan dari Rasulullah dengan mengambil air untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Kita sambung sedikit lagi tentang sabahan nabawi. Bagaimana subuh Nabi Muhammad SAW. Thumma tataqarraba atrafus sufuf. Dan pada saat itu, pada saf-saf para sahabat, setelah mereka salat mereka akan merapat. Pada sebuah riwayat itu dikatakan Rasulullah SAW majelis ilmunya itu dibagi kepada dua, sehingga ini sebelah saf ini satu barisan dan sebelah saf ini satu barisan, tidak berpencar seperti ini. Ini dalam satu riwayat. Dalam sebuah riwayat yang lain mereka semuanya akan merapat kepada Rasulullah SAW. Kenapa Rasul membagi kepada dua buah saf majelis ilmunya? Dikarenakan pada saat ada orang yang mempunyai hajat untuk berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan datang dari tengah langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW. Dan itu dipraktekkan oleh malaikat Jibril. Pada saat mendatangi Rasulullah SAW, malaikat Jibril masuk dari tengah lorong itu langsung berhadapan duduk dengan baginda Rasulullah SAW. Fayatifu ashabuhu Rasulullah SAW bihi wa huwa jalifun fi musallahu. Dan Rasul duduk di tempat salatnya dan para sahabat semuanya mendekati Rasulullah SAW. Maqbulun biwajhihi ilaihim, dan menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya semuanya. Fayusfiru lahum du'us sabah, maka terpancarlah cahaya subuh pada saat itu. Andhiya'i wajhi Rasulullah SAW, dari wajah Rasulullah SAW. Cahaya itu terpancar, subuh itu terbelah dengan wajah, dengan sumringahnya Rasulullah SAW. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita, akan tetapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkinkah? Apa iya? Kenapa bisa? Inilah bentuk ketidaksyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengirim baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan membacakan beberapa isi tausiah Rasulullah SAW menjelang setelah salat subuh, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan tentang Majlisun Nabawi, bagaimana sekolahnya Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.